selamat pagi buat kita semua. Aduh, hari ini saya merasa terberkati sekali karena seneng banget masih bisa menyapa kalian sahabat ministry yang ada di luar sana. Nah, buat sahabat ministry, kali ini kita punya edisi spesial. Kenapa? Karena narasumbernya itu spesial. Kalian penasaran siapa dia? Dia adalah orang yang mungkin kita sering mendengarnya. Tapi siapa dia? Penasaran? So don't go anywhere, stay tune, and jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita di Adventist Online Ministry. Oke? Okay? Ya, kembali lagi dengan saya Vina di acara kita Adventist Online Ministry. Tadi saya sudah kasih bocoran sedikit banget tentang siapa sih sebenarnya narasumber kita ini. Narasumber kita ini adalah seorang pendeta dan dia ini saat ini sedang bekerja di salah satu organisasi kita. Nah, spesialnya kenapa? Karena saya penasaran banget sebenarnya sama beliau tentang pengalaman hidupnya, dan ini merupakan bidangnya dia. Istilahnya sekarang dia lagi mendalami ini, dan ini sebenarnya penting banget buat kita anak-anak muda, dan buat kita orang tua juga, atau siapapun yang menonton, ini penting banget buat diri kita juga sendiri. Jadi siapa dia? Penasaran? So tetap stay tune please dong. Ini udah episode berapa? Ayo dong kalian like, comment, and subscribe biar setiap kali apa yang motivasi apa yang dibagikan kalian bisa langsung like, men-share, dan juga jadi orang yang terupdate untuk menonton ini. So don't go anywhere. Ya, selamat pagi Adventist Online Ministry. Tadi saya sudah kasih tahu bocoran sedikit tentang narasumber kita pada hari ini. Nah, narasumber kali ini adalah seorang pendeta yang jam terbangnya sudah sangat tinggi sekali, dan beliau saat ini, puji Tuhan, mau untuk Q&A bersama kita. Siapa dia? Yaitu adalah pendeta Melvin Malabu. Semoga saya nggak salah sebut ya, Pak Pen. Halo Pastor, selamat pagi. Hai Vin, selamat pagi Vin. Senang bertemu pagi ini. Apa kabar? Iya. Puji Tuhan baik. Pak Pen juga baik ya. Selama pandemi ini keluarga juga sehat ya? Tuhan. Nah, puji Tuhan Vin, baik-baik. Iya nih, terima kasih. Kita di sini kalau sebutnya para penontonnya itu adalah sahabat online, sahabat ministry jadi ya. Nah, Pak Pen, kita langsung aja nih ke Q&A. Dan ini pertanyaan yang paling basic yang selalu ditanyakan di acara kita ini. Kepikiran nggak seorang Melvin gitu, istilahnya ini mohon maaf saya sebut nama aja nih. Seorang Melvin itu pernah jadi pendeta. Apakah itu emang udah cita-cita atau gimana nih, Pastor? Iya, Vin. Terima kasih pertanyaannya yang luar biasa. Iya, ini jawaban sejujurnya ya, Vin. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Dan sampai hari ini pun saya masih sering bertanya, mengapa jadi saya seorang pendeta? Ya, kalau ditanya hati kecil saya. Tapi sebagai manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, saya merenungkan sampai di sini, Ebenezer, Tuhan menyertai dan memberikan kesempatan yang luar biasa untuk melayani dia. Saya berkeyakinan itu adalah kasih karunia Tuhan yang memberikan kesempatan bagi saya. Tapi kalau sampai hari ini ditanya, apakah pernah bercita-cita? Sampai hari ini sebenarnya belum cita-cita. Ya, gitu Bin, jawabannya. Tapi akhirnya menerima ya, Pastor ya. Pada akhirnya menerima ya. Menerima pasrah dan menerima arti pasrah ya. Artinya pasrahnya begini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena sampai di sini Tuhan terus menolong saya untuk bertahan. Berarti itu suatu hal yang luar biasa karunia yang Tuhan berikan. Walaupun hati kecil saya mengatakan, Tuhan, kok saya bisa jadi pendeta gitu. Ya, saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta, tapi sudah hampir 19 tahun jadi pendeta, Tuhan masih memberikan karunia untuk bertahan. Ya, begitu. Iya. Iya. Nah, tadi sudah disebutkan kalau Pak Pendeta ini punya kurang lebih hampir 20 tahun, 19 tahun lah ya. Sebentar lagi juga 20 tahun. Nah, Pak Pendeta, yang saya tahu sekarang kan Pak Pendeta ini adalah bekerja di salah satu organisasi kita gitu ya, di instansi kita. Nah, Pak Pen, koreksi saya kalau saya salah. Saya pernah mendengar Pak Pen ini saat ini sedang menjabat sebagai
salah satu komite dan pernah mendalami atau masih mendalami sih juga. Nanti kita klarifikasi aja, masih mendalami yang namanya Adventist Muslim Relation. Nah, ini yang sangat menarik sih Pak Pen, yang sebenarnya ingin saya korek aja gitu. Ada nggak sih hambatan Pak Pen atau selama 19 tahun Pak Pen sebagai seorang pendeta, nggak hanya sebagai seorang gembala gitu, tapi sebagai seorang pendeta, Pak Pen ada kesulitan atau tantangan terbesar selama Pak Pen menjadi seorang pendeta itu? Iya, Vin. Kalau dari satu sisi kedagingan saya, kalau saya hitung-hitung perjalanan pelayanan saya lebih kurang 19 tahun ini, banyak tantangan, halangan, kejujuran ya. Saya itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi saya sudah hampir 14 tahun mendalami AMR, ya, yang Adventist Muslim Relation. Masa-masa sulit itu sering sekali terjadi dalam saya ketika saya harus berurusan dengan ya dalam sebagai beberapa kali surat somasi karena ada beberapa pasal yang ditujukan kepada kita, ada penistaan dan kemudian mengkristenisasi. Contohnya tahun 2020 ini saya harus berurusan dengan Kapolres Pelabuhan Ratu dan juga Kapolsek Cicurug, Sukabumi, karena ada salah satu anggota kita yang ditahan di kantor polisi karena mengikut Yesus dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan selamat pribadinya, dan karena saya membawahi dan saya yang menyelenggarakan acara itu, sayalah yang dituduh ya mempertanggungjawabkan dan tanggung jawab atas peristiwa itu. Hal-hal seperti itu beberapa kali terjadi yang harus meneteskan air mata, bergumul karena atmosfer pelayanan yang begitu berat. Kita sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan, satu-satunya kita menangis datang kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi dalam pelayanan. Ya, soal izin, gereja kita ditutup, tidak ada izin, kemudian TSPM kita harus mengalami tekanan-tekanan yang berat karena kita menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau. Kalau diceritakan kesulitan-kesulitan secara kedagingan, secara manusia, tentu banyak sekali, Pina. Banyak sekali. Tetapi ketika kita balik dari segi teologis rohani, itu membuat kita bahwa memang di dunia ini hanya sebentar, dan memang itulah bagian kita. Ya, tapi yang pasti, waktu menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan bersama dengan kita, dan ada selalu solusi-solusi yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu secara keseluruhan, Pina. Kecuali ada yang mau ditanya secara khusus penderitaan apa itu, ya saya kurang tahu ya. Iya, ini berarti kurang lebih lumayan krusial sih, lumayan menyedihkan. Ini lumayan berat juga sih ya. Nah, Pak Pen, tadi saya tertarik dengan cerita-cerita Pak Pendeta pada masa tantangannya atas segala macam. Sebenarnya untuk kita sendiri ini di kalangan Advent ini, seberapa jauh sih untuk perkembangan pelayanan misionarinya atau ya center of influence-nya atau pengaruh kita ini sejauh mana sih Pak Pen, mungkin bisa diceritakan secara general aja kali ya, kalau memang nggak bisa secara detailnya. Iya, Vin. Pengamatan saya dan yang saya alami sendiri, gereja masih Advent hari ke-7 progres atau church growth dalam pertumbuhan gerejanya, saya pikir on the track ya, sangat bagus. Dari tahun ke tahun banyak orang yang kepingin tahu dan bahkan bergabung dengan gereja masih Advent hari ke-7, baik dari untuk mendalami pemahaman keyakinan yang ada di gereja masih Advent hari ke-7. Namun kita lihat walaupun sudah ada perkembangan, ada anak-anak Tuhan yang terlibat begitu luar biasa dari segi anggota involved, tetapi saking luasnya ini pekerjaan Tuhan, ladang yang begitu luas, ya, ladang-ladang yang sudah menguning, pekerja masih sedikit, ya. Itu sebabnya saya terus menginfluence, mengajak, mencoba umat-umat Tuhan supaya menjadi pusat pengaruh, ya, center of influence. Karena kalau kita masing-masing pribadi, rumah tangga, gereja bisa menjadi pusat pengaruh, itu akan dirasakan banyak orang.
Ya, itu sebabnya sering sekali saya bercanda panggilan kita itu hai coy. Itu artinya kita ini pusat pengaruh gitu loh, center of influence. Jadi saya selalu tularkan sebutan itu ke setiap ketemu dengan orang lain, saya katakan hai coy. Itu artinya saya adalah pusat pengaruh. Apa yang orang lihat dari saya, apa yang orang lihat dari kita, gereja kita. Karena dunia di mana kita tinggal, bahkan di kota di mana kita tinggal, sangat membutuhkan kehadiran senyuman, kehadiran perhatian, kehadiran kasih di tengah-tengah dunia yang begitu morat-marit sekarang ini. Jadi secara on the track sudah bagus, gereja Masih Hari ke-7 terlibat dan dalam misinya, tetapi mari masih dibutuhkan lebih besar, ladang sedang menguning. Gitu Ben, secara general yang bisa jelaskan. Ya, tadi Pastor juga udah menyinggung nih masalah mengenai apa namanya memanggil orang, ada istilah kata hai coy apa segala macam. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangannya mereka tuh kok masih banyak yang masih belum mengenal atau mau dijadikan pusat pengaruh. Nah, dari segi Pak Pendetanya ini sendiri untuk mempengaruhi lah ya istilahnya, untuk mempengaruhi mereka itu dengan cara apa? Karena kan sekarang kita juga tahu nih sekarang, apalagi sekarang lagi pandemi nih. Biasanya ngajak mereka tuh seperti apa sih? Apakah melalui media? Apakah kita benar-benar langsung ayo dong ikut-ikut atau gimana nih Pak Pen? Iya, banyak setelah saya lakukan survei kecil-kecilan di antara umat-umat Tuhan ya. Yang pertama mereka itu berpikiran bahwa menjadi cowok itu susah dan berat, besar tantangannya. Ya harus mengeluarkan dana yang besar, kemudian waktu yang besar. Tapi saya mau katakan melalui online question and answer ini, ya, online Adventist Ministry yang luar biasa ini, saya mau katakan kepada kita bahwa joy sebenarnya itu adalah senyuman. Apalagi sekarang ini semua orang sedang memegang informasi di tangan kita masing-masing. Saya mau katakan lewat interaktif kita pada pagi ini, Pin, buatlah status kita, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, media-media yang lain, aplikasi yang lain. Buatlah statusmu yang menyejukkan semua perasaan orang yang ada di dunia ini ketika membaca status kita. Contoh ketika kita buat status di Facebook, ya kita buat tetap semangat, ada Tuhan yang mengontrol, mengendalikan semua peristiwa ini. Ketika seseorang membaca itu hatinya sudah merasakan sesuatu, ada jamahan atau coy, ya. Tetapi yang menjadi masalah sering pertama statusnya gua kesal, kemudian bunuh diri. Akhirnya orang juga membaca status atau hal-hal yang lain. Karena pusat pengaruh itu atau cowok itu adalah sangat simpel sebenarnya. Berikan senyuman kepada dunia, tersenyumlah kepada siapa saja, kita atau aplikasi yang ada di tangan kita itu untuk menceritakan ke Allah yang ajaib sedang mengendalikan. Dan lama-kelamaan, oh iya, orang akan tahu ada Allah yang luar biasa. Itu yang bisa saya tularkan. Kalau soal seminarnya panjang, ya. Kalau dari segi praktek ada cuy itu, waktu kita main futsal, badminton, atau kita main piano, main gitar, bisa juga itu cuy. Apa saja talenta karunia, asalkan itu dibagikan dengan sukacita kepada orang lain, itu sudah berkat cuy. Pusat pengaruh bagi orang lain. Thank you, Ben. Ya, ini semakin menarik nih. Tadi saya jadi kayak merasa flashback lagi kalau ada pepatah mengatakan kalau dulu mantan presiden kita bilang berikan aku satu pemuda akan kugoncangkan dunia. Ini kalau motifnya coy, berikan satu senyuman maka dunia akan terpengaruh. Ibarat kata seperti itu ya Pak ya. Iya. Saya jadi penasaran sebenarnya. Ini sebenarnya langkah paling utama banget untuk bisa mencapai atau menjadi pusat pengaruh itu apa? Apakah dari segi kita punya dana dulu atau memang dari kitanya mau komitmen atau seperti apa sih sebenarnya Pastor? Iya, saya mau katakan tergantung kita. Yang pasti kita bisa buat pengaruh yang luar biasa dari hal kecil dan dana kecil. Contoh ya,
Contoh, Vina memiliki talenta, Tuhan berikan jago untuk fotografer atau potret dan lain sebagainya. Atau ada di teman kita yang tahu main gitar bagus atau piano, atau bahkan dia seorang guru bahasa Inggris atau matematika. Kalau sekiranya saya buat satu judul dalam artikel saya, Vin, begini, Sajadah Mas. Judulnya Sajadah Mas. Apa itu Sajadah Mas? Sajadah Mas itu ialah 1 jam bersama masyarakat. Sebenarnya bisa kita berikan 1 jam kepada masyarakat, 1 minggu 1 jam saja. Contoh, ada hari libur dalam 1 minggu atau hari Minggu seperti hari ini, hari Minggu. Kalau umpamanya Vina keahliannya bahasa Inggris, coba kumpulkan tetangga yang ada di sekitar saudara-saudari Vina, anak-anak, 1 jam ajari mereka bagaimana belajar bahasa Inggris, ya, conversation atau ya good morning dan lain sebagainya. Anak-anak yang mungkin bisa 4, 5 tahun, 6 tahun atau TK bahkan SD. 1 jam saja 1 minggu, ya, untuk Tuhan dan untuk masyarakat. Masa tidak ada 1 jam untuk masyarakat dalam 1 minggu, Vina? Itu kan free, gratis. Hanya tenaga 1 jam. Nah, kemudian kalau ada rezeki atau barokah atau berkat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, kita bisa melakukan lebih dari situ. Terprogram, contoh terprogram. Ada yang bisa cooking class, yang jago-jago masak, yang ada teman-teman kita kumpulkan, ya. Buat Sajadah Mas, 1 jam bersama masyarakat, free, gratis. Setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9. Yang berminat gratis, silakan kita belajar memasak yang enak. Itu kan paling modalnya untuk materialnya, ya, materialnya. Kemudian sudah happy di sana, sudah senyum dan masyarakat terberkati. Karena sesungguhnya agama itu, keyakinan kita itu mengajari kita harus berbuat sekecil apapun untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, Vin. Jadi orang, iya ya, kok kakak Vina itu setiap hari Minggu loh 1 jam, atau bisa 1 jam 2 minggu. Minggu depan penontonnya temannya Vina yang ngajari bahasa Inggris, kemudian minggu depannya matematika. Jadi kan kita hanya 1 jam 2 minggu. Jadi sangat simpel sebenarnya. Kalau lebih besar lagi, kalau kita punya rezeki, buat bisa ada toko untuk baju-baju bekas, tempatkan orang bekerja di sana, dia jual sambil berinteraksi, kita pendapatan dari jual baju bekas itu untuk keperluan kehidupannya, dan lain. Banyak cara, ya. Bahkan sampah-sampah, saya beberapa kali memberikan pelatihan kepada masyarakat kecil, membuat sabun cuci yang murah, sehat, dan tidak membuat tangan gatal. Bahkan dari sampah-sampah yang tidak berguna, dari tutup-tutup botol, dari sampah-sampah plastik, saya beli itu 8.000 1 karung. Lalu saya beli lem tembak, kemudian saya suruh duduk masyarakat, mereka buat boneka, buat tas dari kantongan plastik, dari bekas-bekas plastik itu, luar biasa indahnya. Kemudian kita berfoto bersama, kemudian diupload. Kebahagiaan masyarakat itu dalam kehidupan yang serba susah ini, mereka enjoy. Jadi, joy adalah buatlah sesuatu yang bermanfaat, murah meriah, tanpa membuat stres dan waktu yang sangat singkat. Itu, Ben. Ya, saya ngerasa tertampar banget ya istilah, dan menambah ilmu juga. Sajadah 1 jam bersama masyarakat, sorry. Nah, Pastor, ini tadi ada yang menarik dari cerita Pastor buat saya, yang untuk sebagai pusat pengaruh. Ternyata saya baru tahu, kita tidak harus serta-merta ibarat harus menyebarkan langsung secara konfrontal atau secara ekstrim gitu. Nih, gue orang Kristen, tapi ternyata apa sih yang mereka butuhkan? Kalau saya bisa bahasa Inggris, kenapa enggak gitu kan? Dari apa yang kita punya. Nah, saya ingin penasaran, Pastor, pernah nggak ya? Maksudnya untuk di kalangan sekarang aja banyak tuh orang kayak, ya oke, saya mau menjadi pusat pengaruh, tapi kayaknya orang yang menyebarkan pengaruh itu kayak merasa, kayaknya mereka cuma kayak yang penting gratis gitu. Di matanya orang-orang ini yang penting gratis, tapi mereka kayak nggak berbuah. Nah, ada nggak Pastor untuk kayak kasih seperti itu? Karena kan pasti bakalan banyak ya. Atau mungkin Pastor banyak mendengar juga ada yang seperti itu. Makanya kenapa mungkin ada beberapa pusat pengaruh itu mati tiba-tiba, karena mungkin ada yang seperti itu, merasa tidak bertumbuh atau merasa tidak ada hasilnya seperti itu, Pastor. Nah, itu gimana tuh, Pastor?
Iya, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap perbuatan baik selalu ada kendala. Ya, kita tanam padi di saat yang sama tanpa kita sadari ilalang tumbuh juga. Iya, yang pasti begini, transformasi atau aplikasi keyakinan kita itu jangan memaksakan keyakinan kita supaya ikut kita, orang lain ikut kita. Tetapi kita lakukan, do something, melakukan sesuatu yang dapat dirasakan karena kita memiliki keyakinan. Percayalah, kalaupun belum bisa kita satu perahu sekarang ini, Bina, tetapi suatu saat dengan pengharapan dan kerinduan kita, kita bersama-sama ada dalam kerajaan sorga. Orang itu akan datang kepada kita. Thank you, terima kasih ya Vina. Gara-gara senyumanmu lo di mana di halte bus itu saya jadi merasakan sesuatu jamahan. Ada sesuatu kuasa supranatural yang luar biasa dapatkan ketika kita bertemu. Dan walaupun tidak bisa berkelanjutan, tetapi usaha dari kita, umpamanya 1 bulan, 2 bulan kita berusaha lalu kemudian tidak bisa berkelanjutan karena sistem yang tidak berjalan dengan baik, itu juga menurut keyakinan saya sampai hari ini itu Tuhan perhitungkan menjadi salah satu kebenaran. Daripada tidak pernah kita lakukan sesuatu dalam hidup kita. Jadi jangan putus asa. Itu sebabnya kalau mendirikan Joy buat timetable-nya atau waktu. Umpamanya saya mau lakukan ini 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan itu kita perlu semangat. Nah, nanti break dulu, istirahat, masuk. Nanti apa lagi ya yang bisa saya berikan masyarakat? Yang pasti berikanlah sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Ingat, Vin, saya pernah hasil Joy kita, orang yang tadinya maaf kata, orang-orang yang memang kurang beruntung di pinggir jalan, kita angkat, kita latih buat sabun. Setiap kali ketemu kita dipeluk, dan itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Karena kita mau meneteskan air mata. Pak Pendeta, terima kasih, saya sudah dilatih buat sabun piring, saya sudah bisa jual per minggu 20 botol, saya sudah bisa makan. Bayangkan itu, Ben. Dan banyak contoh-contoh yang lain dari hanya modal kecil, mereka merasakan kehadiran kita dan itulah kebahagiaan kita. Buat apalah kita memiliki banyak rezeki, barokah, ada berkat di tabungan kita, tetapi kita tidak pernah menjadi pusat pengaruh dari hal kecil untuk masyarakat yang ada di dunia. Layanilah, jangan lihat agamanya, jangan lihat sukunya, jangan lihat backgroundnya, jangan lihat statusnya, jangan lihat ekonominya, jangan lihat kulitnya. Karena itu adalah saudara kita, itu adalah ciptaan Tuhan. Mereka juga patut merasakan pelayanan kita. Itu. Wah, ini semakin membuat saya nggak tahu kenapa tadi mendengar cerita Pak Pendeta ini saya ngerasa kayak, wah dalam hati tuh ingin iya juga ya, saya ngerasa saya sedih juga gitu ya, kenapa ya saya nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi ada yang ingin saya highlight di sini buat sahabat ministry. Tadi banyak banget statement yang bagus yang bisa saya highlight. Salah satunya do something. Jadi jangan pernah kita ngerasa beban, jangan pernah kita ngerasa jenuh. Lebih baik kita melakukan sesuatu, tapi daripada kita nggak pernah melakukan atau tidak pernah memulai sama sekali. Nah, Pastor, ini yang sangat menarik nih. Di pandemi ini nih kan semuanya serba terbatas. Apa yang paling sarana atau media apa atau cara apa yang paling baik untuk bisa dilakukan dan dan pengaruh ini kita masih bisa lakukan gitu di tengah-tengah pandemi ini gitu, Pastor? Iya, yang pasti saya terus mengembangkan saya melalui media yang ada, Facebook, Zoom, yang itu memang saya tidak punya Instagram sampai hari ini, tapi dari segi di departemen saya sudah buat Facebook Adventist Mission DKI. Di sana bisa diupload video, dilihat di sana kegiatan dan sebagainya, dan juga ada YouTube kita. Dan saya mau katakan ya teman-teman, saya sudah di awal tadi, buatlah sesuatu yang memberikan obat kepada dunia ini. Ya, jangan ikut menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Itu suatu hal kebenaran. Dan yang berikut yang mau saya tekankan kepada kita, dunia ini sekarang sudah bebannya begitu berat, ya, begitu berat. Jadi lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Dan sarana yang lain saya bisa lakukan. Contoh begini, Bin. Saya sekarang paling sedikit di lingkungan keluarga saya. Saya memang ada rezeki Tuhan berikan kepada saya sampai hari ini. Saya harus katakan itu. Saya coba lingkungan Jerusalem.
Yerusalem yang masuk keluarga saya. Adakah yang sedang kuliah sekarang, yang sedang kuliah, sedang susah? Semampu saya berikan sedikit, semampu saya. Dan di lingkungan yang kedua, yang berikut itu, tante-tante om saya yang pernah saya kenal yang susah, saya telepon. Gimana keadaanmu? Gimana kabarmu? Iya, nanti akan dia katakan begini, iya, iya anakku, iya om, ya lagi susah, saya di PHK. Oke. Saya kirim 10 liter beras, 10 kilo beras. Dan saya katakan ini yang bisa saya berikan. 10 kilo beras berapa sih dibandingkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Pokoknya mulai dari kecil. Belum bisa kita membuka toko untuk gratis, ya carilah 10 orang selama pandemi ini, ya atau 1 bulan 5 orang bisa kita bantu 2 liter beras atau 1 kilo minyak goreng, ya jangan pandang siapa dia, tapi pesannya ada dari Yerusalem dulu, baru kemudian Judea, baru Samaria, baru ke ujung bumi. Jadi itu yang bisa saya lakukan, Pin, untuk sekarang ini. Dan tes PM kita yang ada di gereja, coba ditanya, coba berbagi sesusah apapun, harus berikan sesuatu. Ya, walaupun hanya coklat kecil, tapi sudah membuat dia bahagia di tengah-tengah kesulitan yang sekarang ini. Itu yang bisa saya lakukan prakteknya, ya ini prakteknya. Ya. Ya, berarti ternyata pandemi apapun situasi itu tidak menghalangi kita ya untuk bisa melakukan menjadi pengaruh gitu. Jadi pengaruh itu bisa dari keluarga kita sendiri. Nah, ini saya mau ini sih, mau sedikit menanyakan atau tips-tipsnya nih, Pastor. Kalau untuk kayak sekarang nih bukan zaman kita, maksudnya kayak saya juga sebagai orang muda nih, Pastor, sebagai anak muda, sering banget merasa kayak kalau sendiri itu merasa suka tidak mampu. Jadi pengaruh itu akan ada ketika kita sebagai sebuah tim. Nah, itu menurut Pastor itu pendapat kayak gitu benar nggak sih, Pastor? Iya, yang pasti memang sekarang ini ya di zaman milenial kita, dan kebetulan waktu saya menyelesaikan S3 saya 6 bulan mempelajari tentang kaula muda, masalah-masalah anak muda ya mulai dari zaman Y, Z dan lain sebagainya. Memang ada satu keanehan di zaman kita, tapi yang keanehan itu adalah dia jadi frustrasi sendiri gitu, stres sendiri. Main handphone satu harian, mengurung diri di kamar, dan pesan makanan sudah melalui online. Tapi saya mau katakan ya, teman-temanku sama-sama anak muda dan pemirsa yang bergabung dalam online Adventist Ministry ini, saya mau katakan kepada kita, jangan lakukan itu lama-lama. Now, bangkit, keluar dari kamarmu, letakkan handphonemu, coba naik ke atap rumahmu, pandang ke sekitar. Di sana begitu banyak orang sedang menantikan jamahanmu, belas kasihanmu. Ya, baik personal. Kalau kamu susah memulai, hubungi 1-2 orang temanmu yang dekat. Halo kawan, datang ke sini, kita ketemu dulu bertiga. Oke, patungan 100.000, 300.000, 300.000 berarti sudah bisa dilayani 10 orang. Kalau minyak goreng 1 kilo 27.000 udah dibagi 300 Pina, udah berapa kilo? Sudah berapa orang yang bisa Anda layani? Kalau 300.000, daripada Anda habiskan 100.000 hanya untuk pulsamu, untuk data, dalam situasi seperti ini, sementara kita masih datang berkat tiap bulan ada Tuhan berikan. Coba cari angkatanmu yang sedang menangis, yang sudah susah makan, tanya. Jangan hanya chatting di grup, jangan hanya kirim renungan, kata-kata manis di grup. It is time, bangkit, ya, lakukan sesuatu, berdiri. Kalaupun hanya 50.000, kalau dibeli 2 kilo beras, itu 50.000, kalau 10.000 1 liter sudah 5 liter beras. Suruh Gojek antarkan itu ke tempat kos temanmu, satu angkatan yang sedang menganggur, yang sedang menangis, atau bahkan ada keluargamu, anggota gerejamu, atau bahkan lingkunganmu. Coba 50.000, 5 kilo beras. Lakukan sesuatu, jangan tunggu setelah engkau memiliki miliaran uang. Kalau sudah miliaran uang, nggak perlu kita bicarakan jamaah. Karena Anda bisa lakukan segala sesuatu kalau sudah ada miliaran. Tapi ketika Anda memiliki 50.000, 100.000, bisakah itu dirasakan semua orang? Jadi prakteknya itu, Ben. Saya berteori, saya tidak jago menjelaskan di sini, tapi saya selalu mencoba keluar dari kamarmu.
naik ke atap rumahmu, ke lotengmu, lihat dulu sekitarmu. Ada enggak di sana? Ada enggak orang yang kurang beruntung? Mohon maaf, ada enggak pemulung? Ada enggak yang lain dan lain sebagainya? Ada enggak satu angkatanmu yang menderita? Kasih. Dan itu akan diingat, dan dia akan bersyukur dalam hidupnya. Dan dia membuat dia bangkit. Itu hal kecil-kecil yang bisa saya tawarkan pada kesempatan ini. Iya, nah ini semakin membuka wawasan saya sih ya. Yang namanya pengaruh itu bukan serta-merta hanya untuk kalangan komunitas, tapi untuk kita sendiri. Dan yang namanya pengaruh itu tidak hanya untuk kelompok, tetapi kita bisa memberikan kepada seseorang, karena itu lebih dekat. Nah, Pastor, kalau untuk ini nih, mungkin bisa kasih sekalian masukan atau juga kasih juga semangat nih buat para Adventis kita ini, buat para milenial, anak-anak muda. Nah, untuk mereka, kalau untuk memulai suatu pengaruh itu sendiri, dan di tengah-tengah mereka ini merasa masih naik, emosinya juga masih naik turun. Nah, bisa nggak ngasih tips-tips juga nih buat para Adventis online ministry yang ada, yang saat ini sedang nonton? Apa sih sebenarnya yang harus benar-benar mereka lakukan, yang harus mereka perkuat, dan apa yang dilakukan kalau mereka menemukan titik di satu titik itu, di satu titik terendah atau titik jenuh mereka? Itu aja sih Pastor, kasih tipsnya buat mereka ini Pastor. Iya, yang pasti saya pernah anak muda dan saya pun masih muda. Oke. Itu, ya. Dan saya masih ingat pepatah yang dulu kita duduk di bangku SMP ya, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkanlah di dasar lautan. Itu juga saya pikir Alkitabiah. Yang pasti kelemahan anak muda satu, ini saya kasih dulu kelemahannya. Kelemahannya anak muda itu adalah sering sekali sombong, ya, sombong. Kalau kira-kira tidak terlalu besar untungnya dia tidak mau melakukan. Yang pasti itu kegagalan dalam penelitian saya, kegagalan anak-anak muda, dia tidak setia dalam perkara kecil. Dia maunya langsung yang instan, yang langsung besar, yang langsung tenar, langsung dihargai, langsung dapat posisi dan kemudian direkord dia dan lain sebagainya. Jangan. Saya dalam perjalanan hidup saya justru ketika kita melakukan hal kecil tanpa kita sadari, tiba-tiba hal yang besar akan datang. Jadi prinsip cowok itu, saya mau tanya, setelah kita usia sekarang, saya sebutkan anak muda itu usia 15 sampai 40 lah, masih muda. Ya. Bayangkan dalam jangka waktu 15 sampai 40 tahun ini apa sih yang sudah dilakukan? Ya. Coba dulu lakukan sesuatu. Buktikan engkau melakukan sesuatu di masyarakat yang berguna. Nanti dari sana kemudian Tuhan akan pertampakkan kepadamu hikmat untuk melakukan yang lebih besar. Dan biaya itu Tuhan yang tanggung. Jadi saya mau katakan statement saya begini untuk itu. Lakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan. Jadi sangat berorientasi pekerjaan kita, hanya kita gue, aku dan akhirnya kita habis waktu puluhan tahun, belasan tahun habis waktu, akhirnya kita frustrasi sendiri, anak muda itu gagal. Akhirnya sudah usia menikah, menjaga anak dan sebagainya. Saya mau katakan di sini, lakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan. Ya. Okay. Risiko Tuhan yang tanggung. Gitu, Ben. Ini semakin membuat saya tuh tertantang ya sebagai anak muda. Nah, ini saya ingin banget meng-highlight, tadi kata-katanya banyak banget ya. Istilah kalau di Alkitab katakan lakukan bagianmu, God the rest gitu ya, biarkan Tuhan yang melakukan sisanya. Nah, tadi juga saya mau menggaris besar, mau meng-highlight juga nih, buat ternyata suatu kegagalan pengaruh ini bisa terjadi itu adalah karena rasa sombong. Nah, saya setuju banget itu, karena saya juga ngerasa mungkin ngerasa malu untuk bertindak. Saya juga ngerasa kadang mungkin sombong karena di mata kita itu, di mata anak muda mungkin mewakili ya, di mata saya aja mungkin di mata saya aja yang namanya tidak berkembang itu ya mungkin karena kesombongan gitu, karena banyaknya teman-teman, jadi saya terpengaruh juga sama mereka. Nah, terima kasih banget nih Pak Pen udah ngebuat semua ibarat kata obrolan ini sebenarnya membuat saya itu tertantang, karena saya merasa apa sih sebenarnya yang membuat ini tuh sampai
istilahnya tidak bisa berjalan, ternyata setelah saya berbicara sama pastor ini dijadikan sebuah keringanan gitu, maksudnya menjadi bahwa ini nggak sebesar dan nggak sebeban berat itu gitu. Nah, pastor, satu kata closing nih terakhir buat sahabat ministry yang ada di sana, dan untuk membuat mereka jangan sampai pengaruh itu jangan dijadikan suatu beban yang harus terkenal, tadi yang tadi pastor bilang harus dunia tuh tahu tentang kita, tapi satu orang tahu itu udah luar biasa. Boleh nggak lebih kasih semangat lagi nih buat sahabat ministry di sana biar mereka mau melakukan step awal. Lebih baik mencoba daripada tidak. Boleh, Pastor? Ya, penekanan saya adalah menangislah sekarang karena Anda belum melakukan sesuatu. Itu yang saya mau katakan. Saya merinding menyampaikan ini. Justru kita harus menangis, kita belum melakukan sesuatu. Setelah kita menangis, keegoisan kita akan mati pelan-pelan. Dan kita berorientasi tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang bisa saya bagikan closing statement saya pada kesempatan ini. Menangislah karena kita belum melakukan sesuatu. Ya, kalaupun kita sudah lakukan sesuatu, tetap menangisi karena waktu ini akan segera berakhir. Sebelum waktu ini berakhir, lakukanlah sesuatu. Itu aja dibolak-balik supaya kita tetap semangat. Akan semangat terus. Menangislah karena belum melakukan sesuatu. Kalaupun sudah melakukan sesuatu, tetap menangis. Karena waktu ini akan berakhir. Sebelum berakhir, lakukanlah sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Bina. Ya, saya speechless banget ini. Dengar closing statement-nya benar. Saya beri kalau boleh dia. Karena ngerasa benar-benar, ya semoga aja ya. Semoga aja orang-orang yang melihat ini nantinya juga merasakan hal yang sama dengan saya, yaitu saat ini saya ngerasa kayak merinding, merasa tertampar, dan buat sahabat ministry yang di luar sana tadi ingat ya, kita harus bisa melakukan satu pergerakan kecil, itu nggak harus dengan uang, itu tidak harus melulu dengan tenaga, tapi kita harus dengan niat kita dulu, kita awali tadi yang saya dapat. Dan yang kedua, kita turunkan ego, kita turunkan rasa sombong kita, dan yang ketiga, jangan kita cari untuk dikenal oleh dunia, dikenal oleh negara, dikenal oleh orang lain, tetapi apa yang membuat mereka bahagia, apa yang membuat kita bahagia, itu aja lakukan. Wah, saya benar-benar kali ini saya merasa speechless, dan saya senang banget nih Pastor nih, kalau misalnya Pastor udah mau membagikan, tapi semoga aja nantinya akan ada lagi ya sesi selanjutnya, karena sebenarnya saya agak deg-degan ini, jujur aja saya agak deg-degan buat berbicara sama Pastor, karena ya itu karena udah dijadikan beban duluan gitu, karena masalah ini kan adalah hal yang sensitif mengenai untuk menjangkau orang. Nah, buat anak muda jangan lagi kalian tunda untuk mencapai mahkota ya yang ada ya buat kita, untuk bintang-bintang kita nanti pada saat kita nggak ada di sini, tapi lakukan hal yang baik. Terima kasih banyak Pastor, semoga Pastor selalu sehat, dan terima kasih saya sudah diajak jalan-jalan di tengah-tengah kesibukannya Pastor, masih sempat. Nah, buat sahabat ministry, semoga kalian setelah menonton ini tidak hanya sebagai, seperti Yakobus bilang, hanya mendengar tetapi tidak melakukan apa-apa, itu semua sia-sia. Jadi semoga ada pergerakan kecil dari kalian dan ada juga pergerakan kecil dari kita. Karena mungkin saya tidak bisa ngapa-ngapain sekarang, ini adalah bentuk pengaruh saya untuk kalian semua, dan semoga apa yang menjadi salah-salah kata kami, apa yang menjadi tidak baik dari kata-kata kami, dari itu dibuang, tapi apa yang menjadi baik untuk kami, apa yang menjadi baik untuk kalian, tolong disebarkan, karena itu salah satu daripada bukti pengaruh kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih Pastor, semoga sehat selalu, dan buat sahabat ministry tetap semangat, stay safe juga buat Pak Pendeta. Terima kasih Pastor. Terima kasih, thank you, God bless. Ya, nggak ngerasa acara kita sudah berakhir, dan sangat bahagia banget hari ini karena saya masih bisa menyapa kalian semua, masih bisa membagikan motivasi kepada kalian semua, dan saya sangat berbahagia karena speechless lah hari ini, pesannya banyak banget. Dan buat kalian, please lakukan sesuatu, jangan pernah nggak berani, lakukan yang, saya juga jadi ngomongnya jadi terbata-bata karena saking speechlessnya, saking saya nggak tahu lagi apa yang harus saya buat. Cuma semoga apa yang saya rasakan sahabat ministry bisa rasakan, dan ayo kita lakukan perubahan. Jangan nunggu orang lain, tunggu dari diri kita. Jangan nunggu ada uang,
Uang itu nggak akan habisnya, tetapi kalau kita niat tadi, dengan satu senyuman, dengan satu pikiran kita, dengan satu kemauan kita untuk apa yang membuat kita senyum, apa yang membuat mereka senyum, itu kita bisa bahagia. Aduh, kali ini saya benar-benar speechless banget, rasanya benar-benar mau nangis, kayak ngerasa flashbacknya bukan flashback apa-apa, selama saya hidup apa sih yang udah saya lakukan, pernah nggak ngebuat orang-orang itu merasa berterima kasih kepada saya dengan apa yang saya lakukan. Jadi teman-teman, ayo kita berani untuk lakuin hal yang kecil, melakukan pengaruh, karena dengan berusaha kita melakukan pengaruh itu, nama Yesus juga bisa sedikit-sedikit lebih dikenal oleh orang. Jadi jangan cari ketenaran akan dunia ini, tapi cari kebahagiaan akan hati kita sendiri, dan cerminkan kasih di dalam hati kita. Untuk itu buat sahabat ministry yang ada di luar sana, terima kasih sudah join di acara kita. Buat pendeta yang di luar sana, jangan lupa tunggu invitation kita. Jangan pernah menolak apa yang kalian mau share kepada kita. Motivasi itu penting untuk dilakukan untuk menambah semangat untuk kita. Akhir kata buat saya dan buat kita semua, tebarkan kasih, bagikan iman, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. So stay tune dan stay safe buat kita semua. Tuhan memberkati.